Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Hari Wibowo. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi sebuah tutorial sederhana, yaitu bagaimana cara membuat gambar GIF atau gambar bergerak menggunakan Adobe Photoshop CS6. Sebelumnya di sini saya sudah siapkan bahan yang akan kita gunakan untuk latihan. Oke, ini dia. Jadi sebelum kita membuat objek gambar GIF ya, jadi kita siapkan terlebih dahulu bahannya. Di sini saya hanya menggunakan beberapa kumpulan teks ya, kumpulan teks yang berwarna-warni. Inilah yang akan kita gerakkan nanti. Untuk kanvas sendiri bebas ya. Di sini saya menggunakan ukuran 500 x 500 pixel dengan resolusi 300. Oke, jadi untuk membuat objek ini menjadi bergerak, kita tampilkan dulu aplikasinya. Aplikasinya ini standar ya, atau bawaan dari Adobe Photoshop CS6. Dia berada di bagian bawah, namanya timeline ya. Jadi di sini ada dua tampilan, ini tampilan asli, ini tampilan yang ada di frame timeline ya. Saya misalkan di sini saya akan menggerakkan teks belajar ya. Teks belajar ini saya akan gerakkan terlebih dahulu, nanti berarti saya harus nonaktifkan teks-teks yang lain ya. Saya matikan terlebih dahulu layarnya, dan yang aktif sekarang hanya layar teks belajar. Inilah yang akan kita mulai gerakan. Langkah pertama, kita duplikat pada bagian halaman frame ya. Jadi ada dua sekarang, ada frame 1, frame 2. Pada frame 1 saya akan hilangkan terlebih dahulu teks belajar. Baru setelah di tampilan kedua atau di frame kedua saya akan tampilkan lagi. Seperti ini. Ya. Jadi sekarang ada dua tampilan, frame pertama hilang, frame kedua dia muncul. Oke. Setelah kita buat tampilan seperti ini, kalau kita langsung gerakan dia baru seperti berkedip-kedip seperti ini ya. Jadi ini masih proses. Jadi untuk memperhalus pergerakannya, di sini ada yang namanya Twin Animation Frame ya. Ini kita gunakan untuk memperhalus pergerakan dari frame 1 dan frame kedua ya. Tapi di sini yang harus kita perhatikan adalah frame kedua yang aktif ya. Frame kedua aktif, lalu kita pilih Twin Animation Frame. Oke, ada tampilan seperti ini ya. Ada tampilan seperti ini. Di sini ada frame to add. Jadi di sini kita duplikat ya. Kita duplikat pergerakan dari frame 1 dan frame kedua. Di sini boleh kita ganti ya. Kita buat 5 saja nggak apa-apa ya. Boleh lebih juga, boleh kurang. Kita okein langsung. Oke, dia seperti ini ya. Jadi kita lihat gerakan sementara, gerakannya jadi lebih halus. Oke, sangat cepat ya. Kalau ingin tidak terlalu cepat, maka di sini kita atur ya durasinya, misal 0,5 semua. 0,5. Oke, seperti ini ya. Teks pertama sudah berhasil kita gerakkan ya. Dia pergerakannya lebih halus atau lebih lambat. Kita stop. Sekarang kita lanjutkan teks berikutnya, yaitu teks membuat ya. Oke, ini kita aktifkan. Sama seperti langkah pertama, setelah kita aktifkan itu kita duplikat frame-nya ya. Jadi di frame ke-7, frame 8. Di frame ke-7 ini saya ingin teks membuat itu masih sembunyi atau masih belum terlihat ya. Baru di frame ke-8 saya tampilkan lagi di sini ya. Sama, di frame akhir kita beri Twin Animation Frame ya. Kita langsung oke aja, nggak ada pengaturan ya. Ini dia pergerakannya. Itu ya. Jadi sementara udah kita lihat hasilnya, kita lanjutkan lagi ke teks gambar ya. Di teks gambar ini sama ya, sama seperti langkah sebelumnya. Kita duplikat. Di frame ke-13 saya akan sembunyikan dari salah ya, kita undo. Kita pilih di teks gambar, di frame ke-13 saya sembunyikan ya. Lalu di frame ke-14 dia nampil kembali. Beri kembali Twin Animation Frame, langsung di OK. Kita lanjutkan ke teks terakhir, yaitu bergerak ya, bergerak. Kita
aktifkan ya, ini kita bisa lihat. Kita duplikat lagi framenya ya. Jadi sudah ada 20 frame sekarang. Di frame 19 saya hilangkan dulu ya. Saya ingin tampilkan dari bawah. Saya tampilkan dari bawah, baru di frame 20 dia nampil lagi di sini. Kita beri kembali twin animation frame. Oke, jadi sekarang sudah terdiri dari 25 frame ya. 25 frame. Jadi sebenarnya ada 4 layar ya, ada 4 frame. Jadi kita duplikat sebanyak 25 totalnya. Kita lihat hasil sementara. Oke, itu dia ya. Dia mulai bergerak. Oke, saya stop. Dia akan selalu berputar ya, atau bergerak terus. Dia melakukan looping sendiri. Apabila tidak ingin melakukan looping, di sini di bagian bawah ada pengaturan ya. Ada once, ada 3 minutes sama forever ya. Di sini saya buat pengaturan itu forever. Tapi kalau dia pengaturannya forever, dia akan mengulang terus ya, akan mengulang secara terus menerus. Tapi nggak apa-apa ya. Di frame 25, di frame terakhir ini saya beri waktu jeda atau durasi yang agak lama ya, supaya tidak langsung mengulang. Misal di sini saya beri durasinya itu 2 detik ya, delaynya atau stopnya. Jadi pas kita gerakkan, dia nggak langsung mengulang ke bagian awal, tapi dia berhenti beberapa detik ya, 2 detik di pengaturan kita tadi. 2 detik seperti ini. Dia jeda, oke, dia langsung mengulang kembali ya. Itu cara membuatnya menjadi bergerak. Nah, sekarang kita ke tahap penyimpanan ya. Untuk penyimpanan di sini agak berbeda ketika kita menyimpan gambar biasa atau dengan ekstensi PSD biasa ya. Untuk menyimpannya sendiri kita pilih menu file ya, bukan di save as atau save. Di sini ada pilihan save for web. Ya, save for web di sini kita pilih. Tampilannya seperti ini ya. Oke. Di sini ada pilihan GIF ya. Formatnya GIF. Selebihnya nggak usah ada yang diatur kalau kita mau lihat hasilnya di sini. Ini hasil sementara ya. Oke ya. Jika sudah selesai saya save. Saya akan simpan di library dokumen ya, saya simpan di Camtasia Studio. Kita langsung aja save ya. Oke, jadi itu. Jadi kita lihat hasil sementara tadi saya simpan gambarnya di dokumen Camtasia Studio, sorry. Dan sini ada belajar membuat GIF namanya tadi ya. Langsung saja kita buka. Oke, ini hasilnya. Ya, di sini saya menggunakan aplikasi GIF Viewer untuk membuka aplikasi atau foto berekstensi GIF. Oke, jadi itulah hasilnya ya. Jadi bagaimana cara membuat gambar GIF lumayan simple kalau kita sudah memahami atau belajar yang kita lakukan tadi. Oke, itu saja tutorial dari saya. Sampai jumpa di tutorial berikutnya.